Terapi latihan bahu frozen shoulder. Gerakan pertama, kain berada di belakang, tangan kanan berada di atas memegang kain, dan tangan kiri berada di bawah. Kemudian tangan kanan diangkat ke atas secara perlahan, kemudian ke bawah. Dilakukan secara berulang-ulang. Dan sebaliknya diganti menjadi tangan kiri di atas dan tangan kanan di bawah. Dilakukan persis seperti yang pertama. Gerakan ini dilakukan sebanyak 10 atau 15 kali. Gerakan kedua, posisi kain berada sejajar dengan pinggul membentuk horizontal. Kedua tangan didorong ke atas dan kembali ke posisi awal. Dilakukan secara berulang-ulang. Gerakan ini dilakukan sebanyak 10 atau 15 kali. Gerakan selanjutnya, posisi awal, kain berada sejajar dengan pinggul, membentuk horizontal. Kemudian, tangan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Dilakukan secara berulang-ulang. Gerakan ini dilakukan sebanyak 10 atau 15 kali. Manfaat dari terapi latihan bahu frozen shoulder yaitu meningkatkan fleksibilitas, mengurangi kekakuan, menguatkan otot bahu, memulihkan gerak sendi. Terapi latihan pada leher. Gerakan pertama, tangan kanan ditaruh di kepala, kemudian ditarik ke kanan sejauh kita bisa selama 10 detik. Dan sebaliknya, tangan kiri ditaruh di kepala, kemudian ditarik ke kiri sejauh kita bisa selama 10 detik. Gerakan kedua, tangan kanan ditaruh di belakang leher, kemudian tangan kiri memegang kepala dan didorong ke arah ketiak sebelah kiri selama 10 detik. Dan sebaliknya, tangan kiri ditaruh di belakang leher, kemudian tangan kanan ditaruh di kepala dan didorong ke arah ketiak sebelah kanan selama 10 detik. Gerakan ketiga yaitu jari tangan kanan mendorong dagu ke dalam dan ditahan selama 5 detik. Manfaat terapi pada latihan leher yaitu redakan nyeri, tingkatkan fleksibilitas, kuatkan otot, perbaiki postur, cegah cedera. Terapi latihan ankle. Gerakan pertama, posisi awal duduk dengan tegak, kaki diangkat lurus, digerakkan ke atas ke bawah membentuk vertikal. Setelah itu, digerakkan ke kiri dan ke kanan membentuk horizontal dan dilakukan masing-masing sebanyak 10-15 kali. Gerakan kedua, posisi awal berdiri tegak, kemudian dilanjutkan dengan menjinjit dan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 10 atau 15 kali. Gerakan ketiga yaitu posisi awal, kaki kanan menjadi tumpuan dan kaki kiri diangkat. Selanjutnya, kaki kanan menjinjit secara berulang-ulang sebanyak 10-15 kali. Manfaat terapi ankle mempercepat pemulihan cedera, mengurangi nyeri dan bengkak, meningkatkan stabilitas, mengembalikan rentang gerak, serta mencegah cedera berulang. Yang selanjutnya, terapi latihan pada pinggang. Gerakan pertama, tidur terlentang, salah satu kaki dilipat menuju ke dada, ditahan selama 10 detik. Gerakan kedua, tidur terlentang, lutut kiri dan kanan tarik ke atas sedekat dada, ditahan selama 10 detik.
Gerakan ketiga, tidur terlentang, kaki kiri tarik ke atas dan cross ke sisi kanan. Kemudian, tangan kanan menarik lutut kiri, ditarik ke bawah lebih jauh selama 10 detik. Begitu pula dilakukan dengan kaki sebaliknya. Manfaat terapi latihan pada pinggang: meredakan nyeri, meningkatkan fleksibilitas, memperkuat otot inti, memperbaiki postur, dan mencegah cedera ulang. Rise extensor stretch. Posisi awal, duduk atau berdiri dengan tubuh tegak. Kemudian, rentangkan tangan yang cedera ke depan dengan telapak menghadap ke bawah. Kemudian gunakan tangan yang sehat untuk menarik jari-jari tangan cedera ke bawah dan ke arah tubuhmu. Tahan posisi ini selama 15-30 detik. Kemudian, kembali ke posisi semula secara perlahan. Ulangi gerakan ini sebanyak 3-3 kali dan lakukan 2-3 kali sehari. Yang berikut ada pronation stretch. Posisi awal yaitu duduk tegak dan tekuk siku 90 derajat. Kemudian genggam pergelangan tangan dengan tangan yang lainnya. Gunakan tangan yang menggenggam untuk memberikan sedikit tekanan saat kamu memutar pergelangan tangan ke posisi pronasi. Tahan posisi maksimal 10-20 detik, lalu lepas secara perlahan. Ulangi gerakan ini 2-3 kali per sisi. Yang terakhir ada rise extensor eccentric curl. Alat yang digunakan yaitu dumbbell ringan 0,5-2 kg atau botol air kecil. Berikut ada langkah-langkah cara melakukannya. Yang pertama, duduk di kursi dengan lengan bawah bertumpu pada meja atau paha. Kemudian telapak tangan menghadap ke bawah dan pergelangan tangan menggantung di ujung meja. Yang kedua, gunakan tangan bebas atau tangan yang tidak cedera untuk mengangkat dumbbell atau botol air ke atas. Yang ketiga, perlahan-lahan turunkan beban dengan tangan yang cedera selama kurang lebih 3-5 detik. Yang keempat, setelah posisi netral atau bawah, ulangi lagi dari langkah 2, angkat tangan dengan tangan sehat, turunkan perlahan dengan tangan cedera. Lakukan 3 set 10-15 repetisi. Kemudian lakukan gerakan ini 1-2 kali sehari sesuai toleransi nyeri. Gerakan ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperlancar aliran darah melalui otot-otot aktif, meningkatkan pertukaran oksigen dalam hemoglobin, memudahkan otot-otot untuk berkontraksi secara lebih cepat dan efisien, dan mengurangi adanya ketegangan pada otot.